Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Kami dari Indonesian Baby Wearers mengajukan permohonan untuk permintaan tolong mengenai riset dalam hal menggendong atau biasa di dunia internasional disebut baby wearing. Menggendong biasa disebut dengan baby wearing. Kami membutuhkan riset-riset tentang menggendong dalam rangka meningkatkan kesehatan bayi dan orang tua. Saat ini situasinya adalah sangat minim sekali riset dari dalam Indonesia tentang menggendong. Di luar negeri ada, tapi juga tidak terlalu banyak, sehingga referensinya tidak terlalu banyak. Sementara sekarang ini semakin banyak model gendongan dan juga semakin banyak orang tua bertanya tentang menggendong. Sebagaimana kita tahu bahwa merawat bayi pada hari-hari awal kelahirannya itu sangat penting karena untuk menolong dia kesempatan hidupnya supaya bisa lebih besar. Nah, namun masalahnya banyak ibu juga frustasi tentang bagaimana mengatasi merawat bayi saat baru lahir sampai 1 tahun pertama. Itu pun saya alami sendiri. Nah, ternyata menggendong itu bisa membantu karena bisa mengurangi bayi menangis, membuat tangan ibu bayi ini bisa bebas sambil menggendong anaknya tapi kedua tangannya bebas, sehingga dia bisa beraktivitas, bisa tetap makan. Nah, ternyata menggendong ini sangat membantu. Nah, saat ini ada banyak teknik menggendong. Pertanyaannya, mana yang efektif? Mana yang nyaman? Mana yang tidak berbahaya bagi perkembangan tulang bayi? Nah, minimnya riset membuat para penggendong ini bertanya-tanya, dan akibatnya bahkan ada banyak produk-produk yang tidak ergonomis masuk ke dalam pasar dan dipakai oleh para orang tua. Isu yang paling banyak adalah mengenai hip dysplasia. Apakah teknik menggendong tertentu benar menghasilkan hip dysplasia? Kalau iya, kok bisa? Nah, minimnya riset dari dalam negeri ini membuat pertanyaan ini susah dijawab karena referensinya banyak dari luar negeri saja. Nah, kami dari komunitas menggendong sangat ingin tahu bagaimana sudut pandang dari para peneliti atau dari sudut pandang medis, bagaimanakah sebenarnya isu ini penerapannya. Ini ada beberapa riset. Jadi ini hanya 2 yang kami tulis di sini, tapi ada banyak sebetulnya. Jadi ada riset-riset di luar negeri yang membahas tentang bagaimana menggendong ini mempengaruhi bayi dan juga penggendong. Riset-riset seperti inilah yang kami ingin juga kalau bisa ada di Indonesia. Kenapa? Karena saat ini kami membutuhkan bagaimana supaya menggendong ini membuat si bayi ini lebih gembira, tidak justru mencelakakan dia. Nah, saat ini komunitas menggendong ini sudah berjumlah 127.000 yang tersebar di seluruh Indonesia dan masih akan terus bertumbuh. Semakin banyak dan semakin banyak. Kami ingin mengedukasi dengan benar, sehingga ini akan menjadi kebutuhan dan peluang untuk riset tentang menggendong. Sebab kami berharap dengan riset gendong ini yang berbahasa Indonesia akan bisa mendorong penggunaan gendongan dengan tepat dan pada akhirnya membuat keluarga ini kompak. Kenapa? Karena menggendong jika juga dilakukan oleh suami atau jika juga dilakukan oleh kakek nenek, itu membuat keluarga lebih kompak karena menggendong tidak lagi hanya menjadi beban dari si ibu. Harapannya adalah sehat jiwa raga, sehat ibu dan bayi, dan keluarga bisa kompak. Oleh karena itu, kami sangat memohon agar dapat bisa dilakukan riset gendong untuk isu-isu ini sehingga mendorong edukasi kami tentang menggendong. Terima kasih untuk kesempatannya. Salam dari Indonesian Baby Wearers.